Sore, senang sekali episode dialog khusus hari ini tentunya bertepatan dengan hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 dan tema yang akan dibahas hari ini adalah berkaitan dengan bijak memilih investasi yang aman di tengah pandemi serta peringatan bulan inklusi keuangan tahun 2021. Tentunya bersama OJK dan sudah ada narasumber saya yang sudah hadir di Studio Bandung TV. Tentunya kami berdua sudah melaksanakan protokol kesehatan dan sudah melengkapi vaksinasi 2 dosis COVID-19. Ada Bapak Misran Pasaribu selaku Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini senang sekali kami Studio Bandung TV kehadiran Bapak untuk membahas mengenai bagaimana caranya supaya kita bijak untuk bisa berinvestasi. Dan tentunya di sini juga akan dibahas mengenai peringatan bulan inklusi keuangan tahun 2021. Nah, pemirsa barangkali Anda ingin lebih tahu lagi lebih dalam berkaitan dengan apa peran dari OJK yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu mungkin masyarakat dan pemirsa di rumah juga pengen tahu nih sepenuhnya apa sih tanggung jawab kemudian job desk-nya OJK sendiri, Pak Misran. Baik. Silakan. Terima kasih, Mbak. Baik, Otoritas Jasa Keuangan atau biasa orang menyebutnya dengan singkatan OJK itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Ini adalah merupakan suatu lembaga negara yang independen, yang mempunyai tugas fungsi terkait dengan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan, baik itu perbankan, ya, industri keuangan non-bank, termasuk pasar modal juga. Kalau industri keuangan non-bank itu misalnya seperti lembaga pembiayaan, lembaga leasing ya biasa kita sebut, asuransi, sampai pegadaian, dana pensiun dan lain sebagainya yang sifatnya bukan bank gitu. Tentunya ini merupakan salah satu syarat khusus nih untuk masyarakat yang memang memiliki transaksi keuangan kepada lembaga bank dan juga non-bank. Ini merupakan syarat mutlak dari lembaga-lembaga tersebut ya Pak ya? Iya betul. Oke, untuk di Bandung sendiri, Jawa Barat sendiri ada di mana kantornya Pak? Ya, jadi untuk di Bandung kita ada kantor regional 2 namanya. Jadi kita merupakan salah satu kantor regional yang ada di seluruh Indonesia, termasuk kantor OJK juga, itu jumlahnya ada sekitar 35 kantor regional dan kantor OJK. Nah, kita di Jawa Barat, kantor regional 2 Jawa Barat ini selain di Bandung juga kita mengkoordinir kantor OJK Tasikmalaya dan kantor OJK Cirebon. Nah, kita sendiri beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda atau di Dago. Jadi kalau pemirsa sekali-sekali lewat dari Jalan Juanda, bolehlah mampir ke kantor kita. Oke, untuk masyarakat sendiri yang memang punya kepentingan untuk mendapatkan solusi, kemudian juga bisa berkonsultasi mengenai pembiayaan ataupun hal-hal yang memang menurut kami sebagai masyarakat seperti ini ada yang tidak beres terhadap lembaga non-bank yang ada di masyarakat, boleh tidak berkunjung ke sana berkonsultasi, Pak? Prinsipnya boleh, tapi memang dengan kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini ya, untuk sementara kita masih membatasi dulu untuk pertemuan secara tatap muka. Nah, kita menyediakan sarana melalui non tatap muka yang bisa melalui telepon, WhatsApp atau apapun itu, dan juga kita menyiapkan kalau memang diperlukan kita meeting online pakai Zoom gitu ya. Jadi sarana-sarana teknologi yang ada kita gunakan untuk bisa mengakomodir setiap pertanyaan dari masyarakat ya. Kemudian layanan apa saja Pak yang memang disiapkan oleh OJK Regional 2 Jawa Barat ini untuk masyarakat di luar sana? Layanannya termasuk juga salah satunya yang mungkin sering dibutuhkan oleh masyarakat ya, layanan SLIK ya. SLIK itu
kalau selama ini sebelum pandemi masyarakat itu biasanya langsung datang ke kantor minta itu, tapi sekarang cukup dengan melalui online, secara online nanti jawabannya kita berikan melalui WhatsApp gitu ya. Bisa juga melalui email, disampaikan nanti emailnya, kita kirimkan permintaan mereka. Jadi intinya memang dalam kondisi pandemi ini kita tetap berupaya melayani sebaik mungkin ya, pertanyaan-pertanyaan atau permintaan ataupun pengaduan dari masyarakat, tapi dengan memanfaatkan teknologi lah. Oke, sejauh ini untuk bisa membantu masyarakat persentasenya berapa Pak melalui layanan-layanan yang dilakukan secara tadi memanfaatkan teknologi informasi? Persentasenya mungkin kalau kita presentasikan mungkin sekitar 80% ke atas lah ya. Sudah melakukan pemanfaatan teknologi, teknologi ya, Pak, ya? Nah, kalau kita berkaitan dengan tema kita hari ini adalah berkaitan dengan inklusi keuangan. Nah, yang ada di pikiran pemirsa barangkali keuangan adalah ya uang gitu ya Pak ya, uang kartal yang selama ini kita temui. Tapi ternyata dengan maraknya investasi, kemudian juga koperasi yang ternyata banyak dari mereka yang terjerumus. Nah, bagaimana edukasi dari OJK berkaitan dengan inklusi keuangan kepada masyarakat, khususnya di Jawa Barat, Pak? Iya, jadi masyarakat yang mau investasi ya, ini silahkan saja ya. Memang investasi itu adalah suatu kebutuhan juga dari masyarakat, ya, Pak, ya? Bekal untuk masa depan yang tentu saja semakin ke depan nanti semakin banyak kebutuhan mungkin. Betul. Ya. Nah, untuk menyiapkan itu harus disiapkan. Ya kalau zaman-zaman dulu itu kita selalu ingat orang tua itu menyuruh siapkanlah investasi masa depan, misalnya dengan membeli emas, tanah, begitu ya, Pak, tanah. Kalau di kampung-kampung belilah sawah, kan betul. gitu. Jadi kalau memang berbeda. Jadi disiapkanlah, itu zaman dulu. Tapi kalau sekarang kan kembali lagi kita bicara soal teknologi. Dengan sekarang ini semuanya sudah bisa digitalisasi lah, ya. Bisa melakukan investasi tanpa harus secara fisik misalnya datang ke tempat-tempat investasi sendiri, misalnya ke bank, ke mana gitu ya. Tidak perlu harus datang, tapi bisa dengan memanfaatkan teknologi. Iya, ini terbukti dengan banyaknya ya Pak ya aplikasi berkaitan dengan investasi. Sejauh ini pengawasan dan juga monitoring dari pihak OJK sendiri bagaimana Pak berkaitan dengan aplikasi-aplikasi investasi tersebut? Sejauh ini kita memang monitoring terus ya aplikasi-aplikasi yang ada. Itu yang paling in sekarang ini mungkin yang happening lah ya, kalau istilah anak muda itu ya. Lagi trending juga ya. Fintech itu ya, pinjaman online dan lain sebagainya itu kan memudahkan kita untuk bisa bertransaksi tanpa harus datang langsung ya ke banknya atau ke kantornya. Nah, terkait dengan fintech ini juga OJK dalam hal ini tidak sendiri, tapi tentunya ada juga dengan Kemenkominfo, dengan Bank Indonesia dan berbagai lembaga terkait lainnya bersinergi untuk bersama-sama kita memantau kalau aplikasi-aplikasi ini memang digunakan dengan baik dan benar gitu ya, tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini kita monitor terus lah mengenai itu. Kemudian untuk pandangan dari OJK sendiri terhadap para konsumen ataupun para nasabah yang memang memanfaatkan fintech tersebut bagaimana Pak sejauh ini? Sejauh ini kita memonitor ya, memonitor. Tapi memang ada juga yang legal, ada yang ilegal kan gitu ya, yang meresahkan itu kan yang ilegal. Berapa jumlahnya Pak yang ilegal sama legal, lebih banyak yang mana sebenarnya?
Kalau dijumlahkan banyak yang ilegal. Banyak malah. yang ilegal. Itu jumlahnya ribuan. Kalau saya lihat data di saya itu ya, kalau bisa saya sampaikan dalam Boleh, kesempatan silakan, Pak. ini, itu di Juli 2021 saja ada 3.365 Ilegal. entitas pinjol ilegal yang Oke. sudah dihentikan operasionalnya. Gitu. Memang luar biasa banyaknya. Sementara yang berizin dan terdaftar di OJK sendiri sampai dengan Juli 2021 itu ada sebanyak 121. Wow, jauh Jadi sekali. coba bayangkan 121 sementara yang Ribuan. ilegalnya ribuan. Pasti akan ketutup ya Pak ya dengan jumlah yang ribuan itu untuk promosi ataupun keamanannya sendiri. Dengan yang legal tadi adalah jumlahnya ratusan. Apakah memang screening dan juga kualifikasinya ini berat untuk menjadi fintech legal Pak? Ya tentunya ada syarat-syaratnya. Saya nggak tahu persis secara detailnya, tapi memang harus mengajukan ke OJK. Nanti dari OJK tentunya akan menganalisis sejauh mana kesiapannya dan lain sebagainya, sehingga dia memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara fintech gitu. Oke, nah pemirsa nanti kita akan coba lebih dalam lagi membahas mengenai bagaimana iklim investasi khususnya yang ada di Jawa Barat berkaitan dengan semakin mudahnya untuk melakukan investasi dengan tadi pemanfaatan teknologi dari sudut pandang OJK Regional 2 Jawa Barat. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda di Dialog Khusus.